Baik kawan-kawan, kita berjumpa lagi di dalam pelatihan Fortasbi ini. Topik yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tidak deforestasi, tidak buka gambut, dan tidak eksploitasi. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah no deforestation, pit and exploitation atau NDPE. Baik, kita mulai. Pembangunan kelapa sawit memang mau tidak mau sudah berkontribusi ya secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, deforestasi atau penggundulan hutan, dan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan lainnya yang menimbulkan konsekuensi negatif yang cukup banyak bagi manusia dan lingkungan. Nah, untuk alasan tersebut, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit bekerja secara intensif dengan para perusahaan-perusahaan yang lain, ya, dengan pedagang minyak kelapa sawit, pengolah minyak kelapa sawit atau prosesor, ya, lalu lembaga swadaya masyarakat, dan juga perusahaan-perusahaan manufaktur atau pembuat barang-barang, juga lembaga keuangan, serta para pihak industri lainnya untuk melindungi hutan, tanah gambut atau lahan gambut, dan juga hak-hak masyarakat dan hak-hak manusia. Jadi dibuatlah kebijakan dari beberapa perusahaan kelapa sawit untuk tidak melakukan deforestasi atau tidak melakukan penggundulan hutan, tidak mengembangkan sawit di atas lahan gambut, serta tidak melakukan eksploitasi, ya. Jadi ini berupa kebijakan-kebijakan. Nah itu. Nah, yang pertama sebetulnya kebijakan tidak deforestasi atau tidak penggundulan hutan. Nah, di dalam kebijakan ini apa yang indikatornya tidak melakukan deforestasi ini? Jadi yang pertama adalah tidak mengembangkan perkebunan kelapa sawit pada kawasan-kawasan hutan yang memiliki stok karbon yang tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua indikatornya adalah tidak mengembangkan perkebunan sawit di kawasan yang memiliki kawasan hutan, maksudnya ya, yang memiliki nilai konservasi tinggi. Lalu indikator yang ketiga adalah tidak melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit. Dan indikator yang keempat adalah secara progresif, ya, mengurangi emisi gas rumah kaca pada perkebunan-perkebunan yang ada dan sedang yang sudah ada. Selanjutnya adalah tidak menanam kelapa sawit di atas lahan gambut. Jadi apakah indikatornya kalau yang ini? Jadi indikatornya adalah tidak melakukan penanaman di atas lahan gambut berapapun kedalamannya. Jadi berapapun kedalamannya tidak melakukan penanaman kelapa sawit di atas gambut. Lalu indikator yang kedua adalah jika pekebun atau perusahaan sudah terlanjur ini menanam kelapa sawit di atas lahan gambut, maka pekebun atau perusahaan akan menerapkan praktek pengelolaan yang terbaik untuk perkebunan yang sudah terlanjur
ditanam di atas lahan gambut. Dan indikator yang ketiga adalah jika memungkinkan ya untuk mengeksplor atau mencari opsi-opsi untuk melaksanakan restorasi atau perbaikan lahan gambut ya dengan bekerja sama bersama para pihak ahli-ahli dan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah dilarang atau tidak ya, tidak atau dilarang melakukan eksploitasi orang dan masyarakat lokal. Apa indikatornya? Indikator yang pertama adalah menghormati dan mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Indikator yang kedua, menghormati dan mengakui hak-hak semua pekerja, termasuk pekerja kontrak, sementara, dan pekerja migran. Indikator yang ketiga adalah memfasilitasi masuknya petani kecil, ini petani swadaya dan petani plasma tentunya, ke dalam rantai pasok. Lalu indikator yang keempat, menghormati hak kepemilikan tanah. Indikator yang kelima adalah menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal untuk memberi atau menahan hak mereka. Lalu indikator selanjutnya adalah persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa atau FPIC untuk operasi yang dilaksanakan di tanah yang masyarakat atau mereka pegang, lalu hak hukum komunal atau adat. Dan yang terakhir, menyelesaikan semua keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif. Setelah pelaksanaan komitmen NDPE, maka hasilnya adalah bisa dilihat ada kawasan yang dapat dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit, dan ada juga kawasan hutan yang dibiarkan dan dikelola oleh pekebun ataupun oleh perusahaan. Setelah perusahaan ataupun pekebun menerapkan komitmen tidak deforestasi, tidak pembukaan lahan gambut, dan tidak eksploitasi, maka pekebun ataupun perusahaan yang melaksanakan komitmen tersebut itu pada saat mereka memproduksi buahnya dapat dijual ya pada garis panah merah yang hijau itu ya, kepada pabrik juga yang menerapkan NDPE. Setelah dari pabrik, baru akan dikirim ke penyaringan tahap pertama yang juga menerapkan komitmen NDPE. Setelah itu, selanjutnya mengirimkan kepada penyaring minyak kelapa sawit yang kedua yang sama menerapkan komitmen NDPE. Yang terakhir adalah dikirim ke penyaring minyak kelapa sawit tahap akhir yang juga menerapkan komitmen NDPE. Itu ada panah garis putus-putus berwarna hijau. Nah, bagaimana dengan pekebun ataupun perusahaan yang tidak menerapkan NDPE? Maka buahnya ataupun produknya itu tidak dapat diterima oleh pasar yang menerapkan komitmen atau membutuhkan atau menuntut agar produk-produk minyak kelapa sawit yang mereka beli itu sudah menerapkan komitmen NDPE. Jadi garis merah terputus-putus itulah yang tidak menerapkan NDPE, sehingga hasil produksi mereka tidak dapat menembus pasar yang meminta NDPE tersebut. Jadi pemerintah Indonesia saat ini telah mengembangkan
yang namanya energi terbarukan berupa biodiesel. Pada awal tahun 2020, biodiesel telah dikembangkan sampai dengan B30, di mana biodiesel ini pencampuran antara bahan bakar fosil dan bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati yang digunakan itu berasal dari minyak kelapa sawit. Namun di sisi lain, para perusahaan pemasok kelapa sawit ke Pertamina ini masih terdapat banyak permasalahan sosial dan ekologi seperti deforestasi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kemudian adanya eksploitasi para pekerja dan masyarakat sekitar. Kita nyuratkan perusahaan sudah, tolong lahan yang diserahkan 117 juta, jangan ada aktivitas. Mungkin mereka melanggar, inilah kemarin kita ambil tindakan seperti ini. Bisa dibukakan, harus ada penyelesaian. Jika si biodiesel ini disebut sebagai energi terbarukan, seharusnya para pemasok atau para perusahaan pemasok kelapa sawit ini dapat menerapkan yang namanya komitmen NDPA. Nah, komitmen NDPA ini adalah komitmen perusahaan agar tidak melakukan deforestasi seperti itu, kemudian kebakaran hutan dan lahan, kemudian tidak menggunakan atau tidak membuka lahannya di gambut, kemudian tidak melakukan eksploitasi terhadap masyarakat dan para pekerja atau buruhnya, seperti itu. Yang jelas dampaknya banyak ya, karena jika perusahaan tersebut menerapkan komitmen NDPA, perusahaan tersebut pastinya tidak akan lagi melakukan deforestasi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan di lahan gambut, dan juga eksploitasi terhadap para pekerjanya dan masyarakat di sekitar perusahaan. Selain itu juga perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan yang positif di mata para konsumennya. Kemudian perusahaan tersebut dapat mewujudkan program pemerintah untuk meningkatkan fungsi ekosistem yang berkelanjutan.